bikin dia terpelek, mun belah kacang balik ya. Caleg PSI Dapil 4 Lombok Tengah, lalu Suryadaini membantah dirinya telah melakukan pengerusakan terhadap rumah warga di Desa Penujak karena tidak dipilih. Sebelumnya, beredar video rumah warga dirusak oleh salah satu caleg. Di video tersebut terdengar suara wanita yang mengatakan gara-gara tidak dipilih, kemudian memecahkan kaca rumah saya. Oleh karenanya, lalu Suryadaini, caleg PSI mengklarifikasi kebenaran kejadian tersebut. Berikut klarifikasinya. Sekarang kita ingin menyampaikan kronologis awal sehingga kenapa terjadinya pengerusakan di rumah di salah seorang tim sukses caleg lain. Pertama sekitar jam setengah 9 itu saya kan datang ke TPS tempat saya nyoblos, TPS 20. Saya gunakan hak pilih saya di sana. Kemudian setelah itu saya mencoba untuk melihat situasi dan kondisi di TPS 21. Ini TPS 20 dan 21 ini TPS saya di Dusun Cangit. Nah, kemudian saat itu saya pantau dari kejauhan. Menurut saya ada yang janggal terhadap proses di TPS 21 itu. Karena saya lihat ada beberapa orang yang bukan penyelenggara dan saya tahu sendiri orang-orang itu karena satu kampung saya sama mereka. Orang-orang tersebut merupakan tim ses dari caleg lain. Mereka memainkan proses itu, memainkan kecurangan, melakukan kecurangan di TPS 21 Desa Penujak itu. Nah, cara kecurangan yang mereka kerjakan tersebut di luar TPS, masih sekitaran lokasi TPS, para pemilih ini dikondisikan, di briefing, padahal itu sudah menyalahi aturan, tidak boleh di briefing kan. Mereka menggunakan spesimen yang ada, nanti kalau udah masuk coblos ini, kemudian dipastikan, diintimidasi, diintervensi orang-orang yang mau memilih. Kemudian ada yang saya bikin heran, pelaku yang sudah dikondisikan di luar TPS itu dipastikan supaya memilih yang tadi, calon tadi, dengan melalui linmasnya. Aturan untuk mendampingi ini aja sudah salah. Semua dituntun, mau muda, mau tua, mau lansia, mau difabel, semua dituntun sampai bilik suara, sampai mereka proses pelipatan lagi untuk dimasukkan ke kotak. Yang menuntun ini berarti Linmas. Linmas. Tapi saya juga tahu kalau Linmas itu sudah ada komunikasi dengan tim ses tadi. Nah, kemudian saat itu sekitar 15-an menit saya pantau dari kejauhan, sengaja saya tidak kelihatan supaya mereka tidak langsung berubah sikap. Saya terobos itu TPS 21 masuk, malah mereka tidak tahu saya datang. Sampai saya lihat dengan mata saya sendiri, dibimbing ini. Langsung saya ambil tindakan karena emosi melihat kecurangan tadi. Saya hancurkan beberapa alat yang tersedia di TPS 21. Salah satunya bilik suara, kemudian meja petugas saat itu. Nah, saat itu datanglah teman PL, kemudian Panwascap, kemudian pihak karena saya meminta supaya di TPS 21 ini mohon dihentikan, tidak boleh dilanjutkan karena ini temuan. Saya temukan langsung, harus diproses. Kemudian setelah itu, setelah kita berdiskusi dengan beberapa teman penyelenggara dan kepolisian, mereka meminta saya untuk supaya melanjutkan proses dan saya kasih sampai proses di sana selesai dilakukan. Kira-kira berapa pemilih yang ada bimbing di DPD itu? Nanti kita akan tahu pastinya berapa yang dibimbing. Yang jelas
para keluarga, simpatisan, pendukung saya yang punya hak pilih di sana mengetahui kejadian itu dimulai sejak awal. Dari mulai proses itu sudah mulai melakukan Dari hal-hal awal sudah ada. sudah ada ya. Kemudian setelah itu saya menarik diri dari TPS itu. Sempat akan terjadi baku hantam, saya mau hantam orang-orangnya langsung, tapi karena banyak yang lerai, akhirnya saya menahan diri dan saya memang berniat untuk melanjutkannya ke proses yang berlaku gitu. Nah, setelah itu karena penghitungan surat suara saat itu untuk kabupaten rata-rata dimulai setelah maghrib. Akhirnya banyak keluarga, pendukung, simpatisan saya yang ngumpul di rumah untuk menyaksikan. Kita tunggu hasil kan. Ada yang sudah mulai jalan ke beberapa TPS untuk melihat hasil untuk kabupaten kota. Nah, termasuk saya sendiri, saya mau lihat hasil yang ada di TPS 20, TPS tempat saya nyoblos tadi. Nah, setelah itu pas saya berdiri di sana sambil lihat proses penghitungan, saya ketemu sama oknum-oknum yang melakukan kecurangan tadi. Langsung saya ambil. Nah, itu yang memicu lagi keributan itu. Sempat dia melawan saya dengan narasi-narasi sampai dia bilang, saya akan tangkap kamu sebenarnya. Silahkan saja kalau bisa. Nah, begitu jawabannya. Akhirnya tersulut emosi semua simpatisan saya. Kita punya barang buktinya, video. Di satu sisi ada video, di satu sisi saya yang temukan langsung. Nah, karena mohon maaf yang namanya perasaan semua kita sedang berharap-harap cemas menemukan hal-hal yang tidak enak. Saya hilaf mengambil keputusan yang salah mungkin karena mengambil tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, kemudian munculnya lagi persoalan ini, kenapa bisa terjadi pengerusakan rumah tadi. Setelah saya temukan yang bersangkutan, akhirnya karena suasana sudah mulai memanas, sedang proses penghitungan, akhirnya pelampiasan amarah simpatisan, keluarga, pendukung saya ke rumahnya. Hancurkan rumahnya, bakar rumahnya, seperti itu narasinya. Usir dia dari rumah. Narasi ini tidak tanpa alasan. Memang orang yang bersangkutan ini tetangga saya. Dan kok tega sekali membuat saya begini loh, mencurangi saya di TPS saya sendiri. Pada dasarnya saya tidak membuat keributan gara-gara kalah. Toh alasan konkretnya gimana saya mau tahu diri saya kalah, sedangkan proses masih berjalan, kejadian sudah terjadi. Terkecuali proses penghitungan sudah selesai baru saya merusak rumahnya, itu mungkin bisa beralasan dianggap saya gara-gara kalah. Ini belum selesai penghitungan, masih proses keributannya terjadi. Ya, ini kan karena ada kecurangan tadi. Ya, saya tersulut emosi, saya mau bakar rumahnya malah. Sekarang seperti apa nih tindakan kita? Tindakan kita untuk saya pribadi, kami akan serahkan ke partai bagaimana nanti proses selanjutnya. Yang jelas untuk saat ini kami merasa, saya selaku caleg PSI Dapil 4 yang merasa dirugikan, sangat keberatan terhadap tindakan kecurangan ini. Kami berharap teman-teman yang ada di Panwascam, Bawaslu dan lain-lain supaya seriuslah menanggapi yang kami hadapi sekarang ini. Jangan sampai demokrasi kita ini ternodai dengan hal-hal yang tidak apa istilahnya, tidak sesuai dengan aturan lah, seperti itu.